Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV, khususnya teman-teman cantrik, teman-teman santri, teman-teman cantri gitu ya, di channel CMTV, Cantri Maneges. Oke, kali ini saya akan berbagi satu peristiwa nyata juga, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, jadi motivasi untuk kita semua gitu ya. Jadi ini dialog antara seorang santri Maneges dengan anaknya, kemudian juga ada kaitannya dengan apa yang selalu disampaikan atau diajarkan oleh wali bener. Jadi ada tiga step, yaitu dialog antara santri Maneges dengan putranya, kemudian ada juga berkaitan dengan apa yang disampaikan atau diajarkan oleh wali bener. Oke, begini teman-teman. Jadi bahwa manusia itu sebenarnya diberikan multi talenta gitu ya. Jadi ceritanya begini. Suatu saat santri Maneges ini ditelepon oleh putranya, kemudian berkonsultasi gitu. Bagaimana kalau misalkan putranya ini bekerja di tempat atau di bidang yang bukan akademisnya, kan gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan bidang akademis yang dipelajari atau yang ijazahnya didapatkan gitu. Nah, tentu saja yang disampaikan oleh santri Maneges ini kepada putranya bahwa ya tidak ada masalah bekerja meskipun tidak sesuai dengan bidang yang ditekuni juga tidak apa-apa, asalkan dia bisa maksimal di situ dan kemudian juga bisa memberikan sesuatu yang terbaik yang dimilikinya di bidang yang mungkin tidak dipelajari di akademis. Apapun boleh gitu ya. Karena sebetulnya apa yang disampaikan oleh santri Maneges ini, sebenarnya manusia itu adalah multi talenta. Jadi kalau yang dipelajari dalam akademis itu adalah satu sisi talenta yang dimiliki oleh manusia. Misalkan seorang remaja belajar atau mengambil mata kuliah akuntansi, itu sebetulnya hanya satu sisi talenta saja. Masih banyak talenta-talenta yang lainnya yang bisa dimunculkan dari diri seseorang itu. Karena itu santri Maneges ini menyampaikan kepada putranya, boleh misalkan kamu bekerja tidak di bidang kuliahmu, misalkan di bidang jurnalis, padahal kuliahnya di bidang perawat. Kuliahnya di bidang perawat tapi bekerjanya atau beraktivitasnya di bidang media sosial, ya tidak ada masalah gitu, nggak ada masalah karena senyampang bahwa dia bisa memaksimalkan talenta yang sedang dipakai itu, yang sedang dimanfaatkan untuk bekerja itu. Jadi karena putranya ini pernah mondok di pesantren, maka santri Maneges juga sempat menyampaikan bahwa alasan dia mengatakan bahwa dia boleh bekerja di mana saja meskipun tidak di bidang akademis yang ditekuninya, karena dalam sebuah surat Al-Kautsar, jadi inna a'toinakal kautsar, sudah aku berikan kepadamu kenikmatan yang multi gitu ya. Artinya seperti yang disampaikan Buya Sakur, pengasuh pondok pesantren Cadang Pinggan, bahwa manusia itu memang diberikan multi talenta gitu ya. Ya di situ ada talenta yang begitu banyak, termasuk diantaranya kecerdasan juga ada, kemudian kebesaran hati gitu ya, kerendahan hati, kemudian pandai berkomunikasi, semuanya diberikan kepada manusia itu. Jadi maka manusia itu bisa memakai multi talenta itu. Talenta mana saja yang bisa dipakai yang untuk mengaktualkan dirinya. Kita simak penjelasan dari Buya Sakur. Al-Kautsar itu kan inna a'toina kal a'toina, fi'il madhi fi'il mudhari. Fi'il madhi berarti sudah atau belum? Sudah. Surga sudah belum? Ya kenapa di surga Kautsar itu? Al-Kautsar itu dari bahasa Ibrani kosher. Kosher itu artinya syahadatul kafa'ah, artinya sertifikasi tentang keahlian-keahlian. Inna a'toinakal kautsar itu artinya kami telah memberikan kepadamu berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, dari mulai kesehatan,
kepinteran, kecerdasan, kan begitu? Kebesaran hati dan banyak Al-Kautsar. Udah, itu yang perlu engkau syukuri. Adapun mufasir mengatakan bahwa Kautsar di surga, saya nggak ngerti itu mah, dan saya tidak mau menyalahkan. Tapi yang masuk dari saya, Kautsar itu di dunia Kanjeng Nabi sudah banyak diberikan berbagai keterampilan, keahlian, keilmuan dan sebagainya. Jadi fasalli li rabbika. Yang penting engkau sudah diberi kemampuan yang luar biasa. Fasalli li rabbika, yang penting engkau terus berkomunikasi secara intensif dengan Tuhanmu. Abaikan semuanya orang yang menghujat kamu, yang mencaci maki kamu, yang menjahati kamu. Abaikan semuanya, yang penting terkonsentrasi engkau berkomunikasi dengan Tuhanmu. Wanhar, dan buktikan pengorbananmu kepada masyarakatmu. Kasih makan yang kelaparan, obati yang sakit, didik yang bodoh, semuanya dibantu. Berikan pengorbananmu seoptimal mungkin kepada masyarakatmu. Inna syani'aka, orang-orang yang mengusir kamu, yang menjelek kamu, wal abtar, protol dewek, hancur sendiri. Begitu jelasnya Al-Quran. Oh, jauhnya sampai ke sorga-sorga. Nah, teman-teman, dari situ kita dapatkan bahwa manusia memang itu multi talenta ya. Tinggal bagaimana dia memanfaatkan talenta yang ada dalam dirinya itu dengan cara pada surat berikutnya itu. Jadi pada ayat berikutnya, gampangnya begini, kalau sudah multi talenta, lantas bagaimana untuk mendapatkan atau mengaktualisasikan diri dalam kehidupan sehari-hari? Ya tadi itu ya, fasholli li rabbika wanhar. Teruslah berkomunikasi dengan Tuhanmu, dan jangan lupa berkorban untuk masyarakatmu. Nah, ini dia sambungannya di situ ya. Oke, nanti sambungannya akan kita bahas apa yang disampaikan oleh Wali Benar. Tapi dari sisi bahwa manusia itu multi talenta, bukan hanya dari nas Al-Quran atau dari dalil, tetapi dari sisi ilmu pengetahuan pun bahwa manusia itu multi talenta. Begini, karena santri Manegas itu juga pernah berkecimpung dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, maka santri Manegas ini menyampaikan kepada putranya bahwa betul manusia itu memang multi talenta. Kalau setiap orang itu digunakan tes DISC, jadi orang yang dominan, kemudian influence, compliant, dan steadiness. Jadi kalau di tes DISC maka manusia itu akan mempunyai 4 karakter. 4 karakter. Bisa disebut juga 4 talenta gitu ya. Jadi mesti akan keluar. Yang pertama yang namanya dominance. Jadi manusia itu kalau nilai dominannya itu lebih besar, maka dia akan mencoba mendominasi dalam setiap pergaulannya. Apakah dia di perusahaan atau di lingkungan sosial atau di komunitas, maka orang yang tipe atau karakternya dominance atau talentanya dominance, maka dia akan mencoba mempengaruhi, mewarnai lingkungannya, mengambil inisiatif gitu ya. Nah, itu kalau dominance. Kemudian kalau muncul influence atau I, maka dia juga akan mencoba mempengaruhi lingkungan sekitarnya dengan kemampuan dia berbicara gitu ya, berkomunikasi. Nah, kalau yang dominance tadi mengambil inisiatif dengan cara membuat satu aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan gitu ya, mengambil inisiatif, maka yang influence ini akan mengambil inisiatif dengan cara berkomunikasi, berbicara gitu ya. Itu karakter yang kedua. Nah, karakter yang ketiga atau talenta yang ketiga itu dia akan lebih senang membangun manusia, gitu, membangun sumber daya manusia. Jadi dia lebih ngemong gitu ya. Nah, itu yang steadiness. Kemudian yang compliant ini lebih pada rigid. Jadi misalkan orang yang suka dengan akuntansi, hitung-hitungan itu ya, laboratorium, itu adalah orang-orang yang di sini. Makanya dalam satu manusia itu, dalam setiap orang akan punya 4 karakter ini, 4 talenta ini. Tapi tentu saja ada yang lebih besar atau yang paling tinggi. Meskipun demikian, kalau misalkan yang dominan lebih tinggi, kemudian yang influence juga lebih tinggi, maka bukan berarti yang 2 ini tidak punya, tetap punya. Hanya nilainya memang sedikit. Apakah bisa dikembangkan? Ya tentu saja bisa.
Nah, dari sisi ini saja teman-teman, manusia itu memang betul multi talenta gitu ya. Jadi sebenarnya manusia atau seorang itu mau beraktivitas di mana saja tidak ada masalah. Yang penting bahwa talenta yang sedang dipakai itu harus dipersembahkan semaksimal mungkin gitu ya, semaksimal mungkin. Nah, oke, kalau misalkan, ya bukan misalkan, kalau sudah terbaca bahwa setiap manusia itu adalah multi talenta, mestinya manusia itu bisa mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang disampaikan oleh santri Maneges kepada putranya. Nah, bagaimana cara mengaktualisasikan dirinya kalau mereka sudah sadar bahwa memiliki multi talenta, memiliki talenta yang begitu banyak, bagaimana supaya bisa mengaktualisasikan dirinya? Itu kuncinya ada pada ayat berikutnya. Fasoli lirobika wanhar. Fasoli lirobika wanhar. Nah, teman-teman, dalam mewujudkan atau mengaktualisasikan talenta yang dimiliki oleh masing-masing orang, maka kuncinya memang ada pada ayat berikutnya tadi. Fasoli lirobika wanhar. Jadi oke lah begini, gampangannya. Jadi kalau ini yang disampaikan oleh wali benar itu, yang disampaikan wali benar kepada seluruh santri-santrinya, disadari bahwa santri-santrinya itu punya talenta yang berbeda-beda meskipun multi gitu, tetapi ada talenta yang menonjol. Misalkan ada yang beraktivitas sebagai driver, ada yang beraktivitas atau punya talenta di bidang kesehatan, ada yang punya talenta di bidang pendidikan, ada yang punya talenta di bidang ini ya, safety, kemudian juga macam-macam. Nah, disadari betul bahwa talentanya begitu banyak, tetapi ada satu cara di mana talenta itu akan terpakai dan akan dilihat oleh masyarakat, kemudian yang bersangkutan ini akan diberikan kesempatan oleh masyarakat untuk beraktivitas gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Tadi fasoli lirobika wanhar. Jadi teruslah, intenslah berkomunikasi dengan Tuhanmu supaya kamu dapat wahyu atau dapat inspirasi gitu ya. Selalu berkomunikasi dengan Tuhannya. Ya terserah, dengan agamanya apa ya silakan berkomunikasi gitu ya dengan Tuhannya. Kemudian berikutnya, jalan yang berikutnya adalah fasoli lirabbika wanhar, berkorbanlah untuk masyarakatmu. Nah, berkorban untuk masyarakat ini ada 3 langkah. Jadi langkah yang pertama adalah hati atau berdoa. Jadi sebetulnya kalau paling mendasar itu kan hati ya. Ketika melihat kondisi masyarakat kita sedang dalam masalah, dalam pandemi, maka kita berdoa. Itu sebetulnya sudah lirabbika wanhar gitu ya, berkorban. Tetapi ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu menggunakan tenaga, berkorban menggunakan tenaga untuk masyarakat kita. Nah, itu cara yang kedua. Nah, bagaimana caranya? Realnya begini. Ada seorang santri Maneges ya, yang masih belajar di Fakultas Keguruan gitu ya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, senyambang dia kuliah, supaya bisa mewujudkan lirabbika wanhar, maka sebenarnya dia bisa memberikan tenaganya, bukan hanya doa, tetapi tenaganya untuk mengajar adik-adiknya yang ada di pondok pesantren atau mengajar yang ada di sekolah-sekolah gitu ya. Apakah dibayar? Iya, bisa dibayar, bisa enggak. Tetapi masa iya nggak dibayar? Kan begitu. Tetapi ini konteksnya adalah berkorban. Jadi senyambang dia belum lulus, belum selesai kuliah, maka dia sebetulnya bisa memberikan pengorbanan untuk masyarakatnya, mengajar apapun itu ya, apakah misalkan mengajar pramuka kah, mengajar ekstrakurikuler, atau ya paling tidak berkorban, karena dengan berkorban itu akan menunjukkan potensi dia, akan menunjukkan talentanya dia gitu ya, akan dilihat oleh masyarakat, dan masyarakat akan menilai, iya orang ini cocok untuk di masyarakat, cocok untuk di lembaga pendidikan saya, karena kan seperti itu. Itu terjemahan atau realisasi dari fasoli lirabbika wanhar gitu ya. Jadi berkorbanlah,
berkorban doa, berkorban tenaga, seperti itu. Nah, berkorban berikutnya adalah berkorban harta. Ketika dia memiliki harta, ya tadi berkorban untuk masyarakatnya. Nah, dengan cara semacam itu maka dia akan bisa menunjukkan kepada masyarakat gitu, talentanya seperti apa, dan dia layak untuk mendapatkan satu tempat di masyarakat. Jadi realnya begitu. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Wali Benar kepada setiap santrinya bahwa ayo kita bergerak dengan hati kita gitu. Dengan hati kita itu yang paling rendah, yaitu dengan berdoa. Kemudian dengan tenaga kita. Untuk siapa? Untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita gitu ya. Jadi dalam video saya sebelumnya sempat saya sampaikan bagaimana kita berdoa untuk bangsa kita, anak-anak muda kita, untuk generasi muda kita, dan akhirnya kembali juga ke kita. Itu hanya berdoa ya, itu hanya paling rendah berdoa. Apalagi kalau kita langsung bisa lirabbika wanhar, berkorban untuk masyarakat kita, pasti akan lebih hebat lagi, karena langsung masyarakat merasakan, langsung bisa dinilai, mendapatkan manfaat dari keberadaan Anda di masyarakat itu. Anda akan mendapatkan tempat di masyarakat. Jadi sebenarnya kalau ini untuk anak-anak muda ya, untuk yang masih kuliah, pegang saja ayat surat ini, bahwa Anda diberikan talenta yang begitu multi gitu ya. Anda bisa pakai yang mana saja. Kemudian jangan lupa berikutnya komunikasi dengan Tuhannya supaya ilmu terus masuk, dan berikutnya lirabbika wanhar, berkorbanlah untuk masyarakatmu, maka kamu akan mendapatkan kejayaan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.